Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ibu dosen Miftahul Maisarah yang kami hormati, dan kepada teman-teman sekalian yang kami banggakan, di sini kelompok kami akan menjelaskan atau mempresentasikan hasil diskusi mengenai kawasan evaluasi teknologi pendidikan. Nah, dalam kawasan evaluasi teknologi pendidikan mencangkupi beberapa poin penting, yaitu yang pertama, analisis masalah, yang kedua, pengukuran acuan patokan, yang ketiga, evaluasi formatif, dan yang keempat, evaluasi sumatif. Analisis masalah. Analisis masalah merupakan cara untuk menentukan suatu parameter masalah melalui pengumpulan data, pengolahan, sampai pada pengambilan kesimpulan sebagai pertimbangan dalam mengambil keputusan. Nah, acuan dasar mengenai topik ini yaitu Peraturan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 mengenai Sisdiknas. Di sana dijelaskan bahwa evaluasi hasil pembelajaran peserta didik dilakukan oleh tenaga pendidik guna memantau proses perkembangan maupun kekurangan sehingga dapat diperoleh perbaikan hasil pembelajaran peserta didik secara konsisten. Maka dari itu, hasil dari suatu evaluasi pendidikan dapat dijadikan suatu acuan untuk menetapkan kebijakan pendidikan selanjutnya, baik itu berupa metode pengajaran, kurikulum, maupun materi pendidikan. Selanjutnya, kita membahas mengenai pengertian teknologi pendidikan. Nah, seperti yang kita tahu, teknologi selalu berkembang semakin pesat dari waktu ke waktu, dan perkembangannya pun tidak dapat dihentikan. Menurut AECT, teknologi pendidikan didefinisikan sebagai berikut. Educational technology is the study and ethical practice of facilitating learning and improving performance by creating, using, and managing appropriate technological process and research. Nah, yang dapat digarisbawahi dari poin ini yaitu creating atau menciptakan, using, mengelola proses teknologi dan perkembangannya. Teknologi pendidikan dianggap sebagai ilmu pengetahuan karena objek material dan objek formalnya yang jelas, meskipun objek materialnya hampir sama dengan keilmuan dalam bidang lain, yaitu komunikasi, psikologi, pendidikan, dan objek formal yang berupa pembelajaran pada manusia. Nah, dalam prosesnya, teknologi bukan hanya sebagai fasilitas absolut dalam pemecah berbagai masalah. Meskipun begitu, meskipun teknologi kita kenal sebagai alat pemecah masalah, tapi bukan tidak mungkin dengan adanya teknologi juga ada masalah baru yang muncul, misalnya saja pemahaman yang kurang terhadap teknologi sehingga terjadi miskomunikasi serta perbedaan antara teknologi peserta didik yang ada di kota serta yang di desa. Ini juga akan menjadikan masalah. Nah, disinilah peran analisis masalah, yaitu dengan mengamati, menganalisis, menalar, lalu menyimpulkan bagaimana permasalahan ini terwujud dan menentukan bagaimana solusinya. Nah, maka dari itu, acuan teknologi pendidikan juga memiliki 3 prinsip dasar acuan teknologi pendidikan. Yang pertama, pendekatan sistem atau system approach, yaitu pemecahan masalah pendidikan berdasarkan teknologi terbaru. Karena teknologi terus berkembang dan pendidikan juga tidak bisa berhenti di situ saja, maka dari itu antara pendidikan dan teknologi harus berjalan seimbang sehingga ketika ada suatu masalah baru muncul, maka dapat diselesaikan dengan teknologi baru pula gitu. Nah, yang kedua, berorientasi pada peserta didik, learning centered. Nah, di sini maksudnya adalah prioritas dari teknologi pendidikan yaitu peserta didik. Kenapa? Karena peserta didik itu pada dasarnya disiapkan untuk praktik di masyarakat secara langsung. Nah, yang ketiga, pemanfaatan sumber belajar yang bervariasi atau all-teaching learning research. Yaitu memanfaatkan perkembangan teknologi dengan maksimal dengan cara berinovasi, lalu menciptakan hal-hal baru seperti salah satu prinsipnya tadi yaitu kreativitas. Kemudian, pengukuran acuan patokan. Nah, pengukuran acuan patokan ini merupakan suatu model atau usaha dalam pendekatan penilaian terhadap tujuan berdasarkan kriteria tertentu yang telah ditentukan sebelumnya. Nah, dalam pengukuran acuan patokan ini erat berkaitan dengan kualitas dan kuantitas dari segi memadai atau tidaknya suatu proses
teknologi pendidikan yang berjalan pada bidang pendidikan. Nah, objek dalam evaluasi pendidikan ada 3. Yang pertama yaitu program, yang kedua proyek, dan yang ketiga adalah produk pendidikan. Nah, dari beberapa hal tersebut dapat dijadikan bekal sebagai pengamatan, penalaran, serta penarikan kesimpulan dari masalah-masalah yang muncul dari apa yang saya sebutkan tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, Lulu Nurbadriah. Yang selanjutnya yaitu evaluasi formatif dan sumatif. Penilaian formatif dan sumatif berkaitan dengan pengumpulan informasi tentang kecukupan dan penggunaan informasi ini sebagai dasar pengembangan selanjutnya. Penilaian sumatif berkaitan dengan pengumpulan informasi tentang kecukupan untuk pengambilan keputusan dalam hal pemanfaatan. Penilaian formatif dilaksanakan pada waktu pengembangan atau perbaikan program atau produk atau orang dan sebagainya. Penilaian ini dilaksanakan untuk keperluan staf dalam lembaga program dan biasanya tetap bersifat intern. Akan tetapi, penilaian ini dapat dilaksanakan oleh evaluator dalam atau luar atau lebih baik lagi kombinasi. Model sumatif ini menunjukkan adanya tahapan dan lingkup objek yang dievaluasi, yaitu evaluasi yang dilakukan pada waktu program masih berjalan, disebut evaluasi formatif, dan ketika program sudah selesai atau berakhir disebut evaluasi sumatif. Evaluasi formatif secara prinsip merupakan evaluasi yang dilaksanakan ketika program masih berlangsung. Tujuan evaluasi formatif tersebut adalah untuk mengetahui seberapa jauh program yang dirancang dapat berlangsung, sekaligus dapat mengidentifikasi hambatan dengan diketahuinya hambatan dan hal-hal yang menyebabkan program tidak lancar. Mengambil keputusan secara dini dapat mengadakan perbaikan yang mendukung kelancaran pencapaian tujuan program. Evaluasi sumatif dilakukan setelah program berakhir. Tujuan dari evaluasi sumatif adalah untuk mengukur ketercapaian program. Fungsi evaluasi sumatif dalam evaluasi program pembelajaran dimaksudkan sebagai sarana untuk mengetahui posisi atau kedudukan individu dalam kelompoknya. Mengingat bahwa objek sasaran dan waktu pelaksanaan berbeda antara evaluasi sumatif dan antara evaluasi formatif dan sumatif, maka lingkup sasaran yang dievaluasi juga berbeda. Yang selanjutnya yaitu kegunaan dan manfaat tes formatif dalam kegiatan belajar mengajar. Terdapat manfaat dan kegunaan antara lain dapat digunakan berikut. Yang pertama, digunakan untuk mengetahui apakah siswa sudah menguasai bahan program secara menyeluruh. Apabila telah mencapai 75% atau lebih, siswa dianggap sudah menguasai bahan pelajaran yang bersangkutan dan bisa mengikuti program atau satuan pelajaran berikutnya. Apabila hasil yang dicapai siswa kurang dari 75%, maka siswa tersebut masih dapat diizinkan untuk mengikuti program berikutnya. Namun, kepadanya perlu diberikan bantuan khusus sehubungan dengan kesulitan yang dialaminya. Yang kedua, digunakan untuk mengetahui apakah mayoritas siswa 60% atau lebih sudah menguasai bahan program atau gagal dalam mengerjakan soal. Apabila gagal kurang dari 60%, maka perlu diulang kembali pengajaran mengenai soal tersebut dari seluruh kelas. Dan apabila berhasil di atas 60%, maka pengulangan bahan hanya dikenakan kepada siswa sendiri-sendiri dengan pencerahan guru. Yang ketiga, merupakan penguatan bagi siswa. Dengan mengetahui bahwa tes yang dikerjakan sudah menghasilkan skor yang tinggi sesuai dengan yang diharapkan, maka siswa merasa mendapat anggukan kepala dari guru.
dan ini merupakan suatu tanda bahwa apa yang sudah dimiliki merupakan pengetahuan yang benar. Dengan demikian, maka pengetahuan itu akan bertambah membekas di ingatan. Yang kelima, menentukan apakah guru harus mengganti cara menerangkan atau tetap dengan cara yang sama. Yang kelima, mengetahui apakah program yang telah diberikan merupakan program yang sesuai dengan kecakapan anak. Yang keenam, mengetahui apakah program tersebut membutuhkan pengetahuan-pengetahuan prasyarat yang belum diprogramkan. Yang ketujuh, mengetahui apakah diperlukan media pengajaran untuk meningkatkan hasil. Yang kedelapan, mengetahui apakah metode dan alat evaluasi yang dipakai sudah tepat atau belum. Bismillahirrahmanirrahim. Gunaan tes sumatif dalam kegiatan belajar mengajar. Untuk menentukan nilai dalam tes sumatif digunakan sebagai acuan dan menentukan perbandingan siswa dan kedudukan siswa dalam kelas, sehingga dalam nilai tersebut dapat diketahui prestasi belajar siswa-siswa dalam kelas. Berfungsi sebagai tes prediksi. Tes ini untuk menentukan seorang anak sudah menguasai bahan belajar yang sudah diberikan sehingga siswa mampu melanjutkan program selanjutnya, ataukah siswa harus mengulang atau mempelajari lagi bahan belajar tersebut. Untuk mengisi catatan kemajuan belajar siswa sehingga akan berguna bagi orang tua siswa, pihak bimbingan dan penyuluhan di sekolah, pihak lain misalnya siswa tersebut akan pindah ke sekolah lain atau melanjutkan belajar memasuki lapangan kerja. Berdasarkan penjelasan di atas, dapat penulis simpulkan bahwa formative evaluation model adalah model evaluasi dilaksanakan dalam waktu berbeda. Jika melaksanakan evaluasi ketika kegiatan atau program sedang berlangsung, ini disebut evaluasi formatif. Sedangkan melakukan evaluasi di akhir atau program ini disebut dengan evaluasi sumatif. Bismillahirrahmanirrahim. Perbedaan antara evaluasi formatif dan sumatif. Mengacu pada modul KDPJJ, secara garis besar evaluasi formatif lebih mengarahkan pada latihan, pekerjaan rumah, tugas-tugas, dan ujian yang diadakan setiap harinya. Modelnya keseharian, dan tes sumatif lebih mengarahkan diadakan secara akhir semester pembelajaran, yang biasanya berbentuk tugas akhir, ulangan umum, atau ujian akhir. Perbedaan antara formatif dalam sumatif telah dirangkum dengan baik dalam sebuah kiasan dari Bobstack. Apabila juru masak mencicipi sop, hal tersebut formatif. Apabila para tamu mencicipi sop tersebut adalah sumatif. Penilaian sumatif dilaksanakan setelah selesai dan bagi kepentingan pihak luar atau para pengambil keputusan, sebagai contoh lembaga penyandang dana atau calon pengguna, walaupun hal tersebut dapat dilaksanakan baik oleh evaluator dalam untuk gabungan. Untuk alasan kredibilitas, lebih baik evaluator luar dilibatkan daripada sekedar merupakan penilaian formatif. Hendaknya jangan dikacaukan dengan penilaian hasil akum yang sekedar menilai hasil, bukannya proses. Hal tersebut dapat berubah baik formatif maupun sumatif. Metode yang diragukan dalam penilaian formatif berbeda dengan penilaian sumatif. Penilaian formatif menggunakan pada 9091. Kajian tersebut dalam tutorial uji coba dalam kelompok kecil atau kelompok besar. Metode pengambilan data sering bersifat informal seperti observasi, wawancara, dan tes ringkas. Sebaiknya penilaian sumatif memerlukan prosedur dan metode pengumpulan data yang formal. Penilaian sumatif sering menggunakan studi kelompok dan desain kuasi eksperimentasi.